kembali lagi membahas kelanjutan kitab 1 Timotius, dan tema pada Bible Studies sore ini bertemakan how to train myself. Nah, teman-teman, tema kali ini terambil dari kelanjutan kitab 1 Timotius. Kemarin kita mungkin sudah bahas dari pasal 4 ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang kita melanjutkannya dari pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Mari sebelumnya teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam apa aja sih yang perlu kita lihat kayak gitu ya melalui tema ini, saya mengajak kita semua untuk membaca ayat ini bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16. Teman-teman bisa lihat di Alkitabnya masing-masing, atau juga bisa lihat di layar. Cuman di sini di layar aku lupa ini ya, kasih ayat-ayatnya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa menyimak juga dari layar. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sedemikian juga firman Tuhan, berbahagia mereka yang mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Baik teman-teman, kalau minggu lalu kan kita bahas doktrin. Kalau masih ingat teman-teman pengajaran 2 minggu lalu, kayak gitu ya, kita dibawa ke satu pembahasan yang menunjukkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di dalam jemaat Efesus yang dilayani oleh Timotius tuh ada satu problem ya, ada satu masalah. Dan masalahnya itu apa teman-teman? Kalau kalian nanti bisa baca kembali dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5, oh ternyata Timotius tuh harus menghadapi pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu yang menyelinap masuk di dalam jemaat Efesus yang mudah percaya. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa teman-teman? Jadi ternyata sejak gereja mula-mula terbentuk, umat Allah, gereja Allah itu selalu diperhadapkan dengan pengajar-pengajar sesat, sebagaimana dihadapi oleh Timotius di dalam pelayanannya di jemaat Efesus. Ya mungkin kalau sebelum masa-masa pandemi, atau mungkin di masa-masa aku ya, masih mahasiswa, itu tuh kita banyak sekali teman-teman masih bergesekan dengan berbagai aliran pengajar palsu yang macam-macam kayak gitu ya yang kita hadapi. Sorry, videonya bisa nyala ya. Kalau kualitas gambarnya jelek maaf ya. Nah, jadi situasinya tuh kita menghadapi berbagai pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar yang nilainya tidak alkitabiah. Mungkin buat kalian yang berada di dalam masa-masa periode pandemi selama beberapa tahun ini nggak terlalu kentara kali ya gesekannya. Tapi kalau di zaman-zamanku tuh banyak banget teman-teman kayak gitu. Dan
Dan bukan cuman pengajaran kurang sehat ya, misalnya kayak ngajarin semua orang harus bisa bahasa roh kayak gitu. Nah, itu kan salah satu pengajaran yang kurang sehat. Tapi benar-benar kita dapat yang sesat kayak gitu. Misalnya ada pengajaran-pengajaran tertentu yang ngajarin tentang oh nggak boleh tuh nyebut nama Tuhan pakai kata Allah. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya, karena menurut mereka itu kan sebutan untuk agama seberang kayak gitu. Harusnya kita panggil dia tuh dengan sebutan Adonai atau Elohi atau apa kayak gitu ya, pakai bahasa-bahasa Yahudi kayak gitu. Padahal bahasa penggunaan al itu kan turunan dari bahasa bahasa serumpun gitu yang digunakan oleh orang-orang Israel juga. Al el ala el kayak gitu itu kan sebenarnya serupa kayak gitu. Cuman nggak tahu kenapa mereka saking nyebutin nama Allah tuh nggak boleh pakai kata itu, terus mereka cetak sendiri Alkitabnya, mereka ganti semua sebutan-sebutan Allah itu dengan kata-kata Elohi kayak gitu ya, atau sebutan Tuhan Adonai kayak gitu-gitu. Jadi seakan-akan nunjukin kepada kita bahwa kita dengan Alkitab kita yang diresmikan oleh satu-satunya lembaga Alkitab resmi di Indonesia, LA, itu udah salah gitu. Nah, itu pernah kita hadapin. Terus juga ada juga pengajaran-pengajaran tertentu, mungkin kayak misalnya kayak Saksi Yehova, mungkin kalian sudah pernah dengar kayak gitu. Bahkan beberapa generasi sebelum aku, bayangkan ya, generasi sebelum aku tuh banyak banget kayak gitu, harus ngadepin pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh deh. Apa sih sebutannya kalau sekarang tuh, kultus-kultus tertentu gitu. Jadi kalau dulu tuh kan bilangnya kan langsung pengajaran sesat. Kalau sekarang tuh sebutan kayaknya lebih halus gitu ya, disebutnya kultus kayak gitu. Jadi ada satu pemimpin agama ngajarin ngajarin satu konsep ibadah yang lucu kayak gitu ya, yang nggak alkitabiah kayak gitu. Bahkan ada juga yang misalnya tuh kayak Children of God, nanti kalian juga bisa cari ya informasinya. Itu ngajarin tentang kehidupan, ya udah nggak apa-apa beribadah di satu tempat tertentu, tapi abis itu mereka ngakuan seks bebas kayak gitu, gonta-ganti pasangan boleh. Nah, itu kan udah pada ngaco, dan ternyata yang ikut aliran kultus itu kebanyakan tuh mahasiswa, anak-anak muda kayak gitu. Itu tuh tahun 80-an, 70-an ya, itu tuh lagi rame-ramenya. Ya bersyukur kita nggak sampai ngadepin situasi yang wah kayak gitu ya, kayaknya chaos banget gitu. Nah, tetapi efeknya ke kita masih, kalau zaman aku tuh masih ngalamin gitu. Nggak tahu sih kalau teman-teman sekarang kayak gimana di masa-masa pandemi, kan kayaknya susah ya orang mau melakukan pendekatan ke kampus kayak gitu. Walaupun sekarang kuliah di Untan udah ada ya beberapa yang kuliahnya di kampus, tapi mungkin kayaknya nggak terlalu tricky banget ngadepin mereka. Tapi di masa-masa kami tuh masih sempat gitu, masih sempat ngalamin situasi itu. Tapi bukan berarti di masa sekarang nggak ada. Teman-teman jangan salah, kultus tuh nggak harus terkait dengan kayak beribadah dan segala macamnya kayak gitu ya, yang bisa mungkin ngecuci otak orang sampai ikut setia dengan aliran itu kayak gitu ya, sampai menyerahkan hidupnya, menyerahkan hartanya kayak gitu untuk mengabdi beribadah kepada orang yang mungkin ngaku-ngaku dirinya Tuhan, atau ngajarin pengajaran-pengajaran yang di luar Alkitab. Nah, jangan kalian pikir di masa sekarang pendekatan-pendekatan atau prinsip itu tuh nggak terterakan kayak gitu. Mungkin sekarang lebih halus, dia nggak pakai kultus gitu. Tetapi lewat apa teman-teman? Pemahaman-pemahaman yang tidak alkitabiah itu dalam konsep berpikir, dalam ideologi kayak gitu ya. Di dalam selain di dalam ideologi juga mungkin kayak kasih pesan-pesan, quote-quote kayak gitu ya, yang kayaknya berfokus sama diri sendiri. Nah, itu kan lebih wah lagi ya kayak gitu. Bukan nggak boleh sih mengasihi diri sendiri, cuman nanti kalau fokusnya terlalu ke diri love yourself dulu kayak gitu ya, pedulin diri lu dulu. Di tahap tertentu itu perlu gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya keterusan, apa-apa kita dulu yang diutamakan, kita dulu berhak bahagia gitu ya. Itu kan sempat ini keluar ya jargon-jargon kayak gitu ya. Saya kan berhak bahagia dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman terlalu terjebak ke dalam pemahaman konsep kayak gitu,
cepat atau lambat teman-teman jadinya kurang peduli tuh sama orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Yang pada akhirnya mungkin kalian ngerasa oh saya tuh penting kayak gitu ya. Tapi akhirnya kalian bisa aja terancam tidak melihat bahwa orang-orang lain ada yang kebutuhannya jauh lebih penting daripada kalian kayak gitu. Sehingga ketika kalian nggak was-was terhadap hal itu, kalian jadi kayak tutup mata kayak gitu, kayak buta gitu. Seakan-akan akulah yang harusnya utama kayak gitu. Nanti kita akan lihat ya contoh-contoh lainnya lagi. Nah, jadi teman-teman, Paulus memperingatkan Timotius agar berhati-hati dalam mengambil sikap terhadap hal tersebut. Makanya teman-teman di ayat 6 kan tadi Paulus bilang dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kayak gitu ya, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu. Nah, teman-teman dalam beberapa catatan hal-hal itu these things gitu ya, itu bisa aja mengacu kepada jadi teman-teman Paulus tuh memperingatkan Timotius agar berhati-hati di dalam mengambil sikap terhadap hal tersebut. Aku ulangi lagi ya. Jadi kalau kalian perhatikan di ayat 6, perhatikan kata dengan selalu mengingatkan hal-hal itu, hal-hal itu. Nah, jadi teman-teman apa maksudnya dari hal-hal itu? Nah, ini nih bisa terkait apa yang dibahas di ayat 1 sampai ayat 5 yang 2 minggu lalu udah dibahas atau 2 kali sebelum, pokoknya bukan yang minggu lalu ya, pokoknya pembahasan kitab Timotius kemarin yang dibahas, atau bisa juga mengacu kepada seluruh pesan dari surat Timotius ini sendiri kayak gitu ya. Tapi intinya teman-teman saya sih melihatnya pendekatannya lebih mengarah ke apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius di ayat 1 sampai 5 kayak gitu ya. Bahwa Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad dan seterusnya yang beberapa saat lalu kalian sudah pelajari. Nah, jadi terkait hal itulah makanya Paulus memperingatkan waspada ya Timotius gitu. Hati-hati ya Timotius. Dan seluruh bagian ini dari ayat 6 sampai 16 ini, seluruh bagian ini nih hendak menasihatkan Paulus bagaimana sih seharusnya Timotius dan jemaat yang dilayaninya dibentuk oleh Injil kayak gitu ya. Bagaimana Timotius dan jemaat yang dilayaninya harusnya itu mereka dibentuk oleh Injil. Gitu. Nah, kita akan lihat. Oleh sebab itu teman-teman, Timotius tuh harus melatih dirinya, sorry ya, itu kurang huruf D, melatih dirinya melalui pengajaran dan cara hidupnya. Maka kalau bicara tadi kan pesannya kan jelas ya, exercise your faith gitu. Maka kalau kita bicara tentang exercise your faith, apanya nih yang harus dilatih gitu, apanya nih yang harus di-exercise, apanya nih yang harus di-training, yaitu dirinya melalui pengajaran dan cara hidup gitu, pengajaran dan teladan. Sehingga dengan pengajaran dan cara hidupnya Timotius, diharapkan Timotius bisa menolong jemaat bertekun menghadapi pengajaran-pengajaran palsu yang menyusup ke dalam jemaat di Efesus. Nah, maka teman-teman, saya kecilin dulu, bentar. Nah, maka teman-teman di dalam bagian ini kita akan lihat apa sih maksudnya melatih diri di dalam pengajaran? Apa maksudnya melatih diri, exercise your faith, mengexercise iman mereka di dalam pengajaran, dan itu juga berlaku buat kita. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan di ayat 1 sampai 3, Paulus tuh memberitahukan kepada Timotius mengenai ciri-ciri dari para pengajar sesat dan ajarannya. Saya nggak akan terlalu kupas dalam ya, tetapi di situ dibahas ciri-ciri dari para pengajar sesat dan ajarannya. Nah, poin pentingnya teman-teman, efek dari pengajaran para pengajar sesat ini apa sih? Yaitu pengaruhnya mereka itu tuh menerapkan kehidupan askestik gitu ya, askese pada masa itu yang membuat orang-orang menjauhkan dirinya dari makanan tertentu. Sorry ya. Okay. Saya harap nggak terlalu mengganggu ya loginya. Nah, jadi teman-teman, apa yang terjadi adalah mereka tuh kayak kasih pengaruh ajaran. Sorry ya, saya diemin dulu ya, bentar ya teman-teman, maaf ya.
Oke, kita kembali ya. Nah, jadi semuanya tuh bagi orang-orang yang ngajarin pengajaran sesat itu ya kepada jemaat Efesus tuh kayak ngajarin, oh ada loh makanan tertentu tuh nggak boleh dimakan kayak gitu. Tapi jadinya semuanya tuh diharam-haramin kayak gitu. Istilahnya diharam-haramin. Kemudian ada kewajiban harus libat kayak gitu ya, nggak boleh merit, nggak boleh nikah, karena kalau nikah itu sesuatu yang panas, sesuatu yang merusak tubuh kayak gitu. Terus mendengarkan cerita-cerita yang nggak berasal dari kebenaran Allah kayak gitu. Yang ternyata ini juga tercatat di Roma 14 ayat 1 sampai 4 kayak gitu ya, situasi yang serupa yang terjadi yang dialami oleh jemaat di Roma juga. Nah, jadi dengan melihat ciri-ciri ini kayak gitu ya, betapa mereka sangat jauh dari kebenaran Alkitab yang diajarkan kayak gitu. Mereka melebih-lebihkan yang nggak esensi, tetapi mengurangi yang esensi gitu. Nah, ini udah ngaco nih Timotius, kamu nih harus hati-hati gitu. Kamu tuh harus waspada nih sama pengajar-pengajar ini. Seakan-akan anugerah Allah, kasih karunia Allah yang memenangkan mereka melalui pemberitaan Injil tuh nggak cukup gitu. Sehingga harus disertai dengan sikap-sikap hidup kekudusan lain yang tapi sebenarnya itu bertentangan dengan firman, nggak sesuai dengan Alkitab kayak gitu kira-kira. Nah, untuk hal itulah Paulus tuh ngingetin mereka. Dan yang kedua, teman-teman, Paulus tuh menegaskan melalui pengajaran apa sih yang benar menurut firman Tuhan kayak gitu. Dan menasihati Timotius bagaimana tadi kalau kalian perhatikan di ayat yang ke-9 perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya kayak gitu ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya kayak gitu. Paulus tuh mau menasihati Timotius supaya memagari dirinya dan jemaat Efesus dengan ajaran yang benar kayak gitu. Hidup di dalam kehidupan yang rajin beribadah gitu, dan melayani sesuai karunia talenta yang mereka punya. Lalu tetap berjuang di dalam kebenaran Allah. Dalam arti kata tuh kebenaran Allah tuh harusnya dihidupin gitu. Bertekun di dalam firman, bertekun di dalam pengajaran, ayat 11, 13, 15, dan 16. Bahkan nanti kita akan melihat juga bagian berikutnya menjadi teladan, kayak gitu, menjadi contoh dalam cara hidup. Nah, teman-teman, ketika kita merenungkan bagian ini gitu ya, bagaimana Paulus mendesak kayak gitu, memperingatkan, menasihatkan kepada Timotius tentang bagaimana kamu harus punya sikap sebagai pemimpin jemaat saat itu ya, bahwa para pengajar-pengajar ini perlu kamu waspadai gitu, supaya mereka nggak menarik jemaatmu kepada hal-hal yang menyesatkan mereka atau membuat mereka berbalik lagi di dalam kehidupan yang gelap sebelum dulu mereka menerima Kristus Yesus. Nah, ini membawa kita kepada satu pertanyaan, mengaitkannya, mengkorelasikannya dengan pelayanan kita, apalagi teman-teman sebagai pengurus, sebagai PKK, sebagai pelayan PMK. Pertanyaannya jadinya kayak gini teman-teman, apakah kamu sebagai pelayan Allah, entah itu sebagai pengurus PKK ataupun apalah kayak gitu ya, fungsi yang dipercayakan kepada kamu, sudah memastikan diri kamu dan persekutuan kamu tuh hidup dan diisi dengan pengajaran yang benar. Apakah kamu sudah memastikan diri kamu dan persekutuan kamu telah diisi dengan pengajaran yang benar? Teman-teman, ini terkait juga dengan keunikan PMK. Kenapa teman-teman? Keunikan PMK, dari 7 keunikan, itu salah satunya adalah bagaimana segala sesuatu yang dikerjakan melalui pelayanan persekutuan mahasiswa Kristen itu harus selalu based on the Bible. Jadi kegerakan pelayanan mahasiswa itu nggak pernah lepas dari Alkitab, nggak pernah lepas dari doktrin-doktrin yang mengajarkan kamu tentang bagaimana sih cara hidup seorang Kristiani, cara hidup sekelompok komunitas Kristen yang di dalam Allah, di dalam Kristus. Maka teman-teman, ketika kita mengacu kepada kegerakan itu, maka pastinya kita harusnya berjuang dong di dalam setiap renungan, di dalam setiap kehidupan berkelompok kecil dan ber-KTB gitu ya. Kebenaran firman Tuhan itulah yang harusnya kaya gitu, menjadi ciri identitas PMK kamu. Nah, kalau
ciri identitas PMK kamu itu justru jauh dari kegerakan kebenaran firman Tuhan, yang misalnya lebih banyak berisi aktivitas semata, kayak gitu, bikin kegiatan aja, apalagi kegiatannya yang event-event besar, tetapi hari-hariannya nggak disertai dengan pembelajaran Alkitab yang dalam gitu. Nah, perlu dipertanyain loh teman-teman PMK kita kayak gitu, karena saya yakin sama seperti Timotius, teman-teman yang jadi pelayan, yang jadi pengurus, yang jadi PKK, kalian juga dipercayakan satu tanggung jawab yang sama dengan Timotius gitu, yaitu bagaimana kamu harus melatih diri kamu supaya kamu bisa menjaga tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada kamu, yaitu siapa? Jemaat yang kau layani gitu, teman-teman mahasiswa kamu itu yang kamu layani, rekan-rekan anggota PMK itu yang kamu layani. Maka kamu tuh harus pastikan apakah saya sudah hidup dan diisi dengan pengajaran yang benar gitu ya, dan rekan-rekan jemaat saya juga mengalami hal yang sama. Nah, yang kemudian yang kedua, apabila dalam keseharian hidup kita mendapati nilai-nilai yang nggak sesuai dengan kebenaran firman, kamu berani nggak mempertanyakannya? Berani nggak mengkritisinya? Teman-teman, kenapa ini menjadi satu pertanyaan yang pengen saya lemparkan kepada rekan-rekan? Karena gini, saya tahu teman-teman, PMK kita tuh kegerakannya selain Alkitab dan keunikan yang lainnya, ada satu hal yang mendasari kegerakan pelayanan kita, yaitu apa? Kasih. Love each other gitu ya, saling mengasihi. Tapi teman-teman, kita juga nggak boleh tutup mata, kadang-kadang kita tuh nggak imbang menerapkan kasih. Jadi kasih itu seakan-akan bekerja kalau misalnya kita bisa merangkul banyak orang hadir dalam persekutuan kayak gitu ya, itu memang sesuatu yang baik kayak gitu. Atau jatuhnya kayak gini, karena gue mengasihi dia, gue akan menghindari pertengkaran yang tidak perlu dengan dia kayak gitu. Tapi sampai-sampai lupa kalau bisa aja ada hal-hal tertentu yang perlu dikritisi atau diluruskan jika itu terkait dengan kebenaran gitu. Jika itu terkait dengan cara pandang hidup yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan kala itulah teman-teman sebagai komunitas yang sehat, sebagai komunitas Kristen yang sehat, harusnya itu saya menunjukkan, menyatakan gitu pendapat saya apa yang kayaknya kurang atau keliru atau kurang tepat kayak gitu di dalam pemahaman kamu. Tetapi sayangnya kayak gitulah teman-teman ya, somehow daripada ribut, daripada anaknya lari, dombanya nggak mau datang lagi ke persekutuan, ya wes lah kayak gitu. Yang penting dia masih mau tetap bertahan kayak gitu. Tapi lama-lama even dia udah mendoktrinasi hal-hal yang nggak sesuai kebenaran firman Tuhan kepada anggota-anggota yang lain, ya kita nggak berani ambil resiko gitu untuk ngajak dia bicara kayak gitu dengan alasan mungkin kita takut nanti dia pergi atau nanti dia jadinya kecewa kemudian membawa sebagian jemaat. Memang kayak itu ya, kayak apa sih cerita di kitab mana gitu ya, saya yang menceritakan bagaimana ketika kejatuhan iblis dia membawa sebagian kayak gitu ya, para malak kayak gitu yang memberontak jatuh kayak gitu ke dalam kegelapan mereka kayak gitu. Nah, kita menghindari hal itu. Tetapi teman-teman, tetap ada hal-hal tertentu yang kamu tuh harus bisa mempertanyakan. Apakah emang itu sesuai kebenaran? Apakah itu betul sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, bapak-bapak gereja ajarkan, para rasul ajarkan, bahkan Yesus ajarkan di dalam firman Tuhan. You must say something gitu. Nah, masalahnya kayak gini teman-teman. Ini lah ya, aku mungkin nggak tahu ini terlalu jauh atau enggak. Sekarang ini ya, kan aku bilang ya di awal ya, pandangan-pandangan yang kurang sehat bahkan menyesatkan itu nggak selalu dalam bentuk aliran-aliran kultus tertentu, tapi bisa di dalam cara pandang, view, dan itu paling cepat nangkap orang. Ketika orang ngerasa relate, dia langsung betul, saya itu tuh kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya baca quote tertentu di Instagram kalian lewat atau di TikTok kalian, terus kalian pikir bener, gue mengalami itu, itu gue banget gitu, ngerti nggak maksudnya? Dan salah satu prinsip yang lagi dielu-elu
kan, nggak tahu juga mungkin apakah orang di satu sisi mulai sadar tentang self healing gitu, sudah mulai sadar tentang tentang orang tuh harus bisa menghargai dirinya kayak gitu ya, mencintai dirinya. Tapi teman-teman, jatuh-jatuhnya tuh kadang-kadang kita terlalu cepat mendiagnosa diri kita bahwa itu yang saya perlu, maka itu yang saya kejar. Dan salah satunya adalah loving myself kayak gitu, loving myself. Nah, teman-teman coba deh kalau kalian bayangkan ya, kalau semua anak-anak persekutuan yang ada di kampus kamu berpikiran bahwa saya lebih baik memikirkan diri saya dulu, menghargai diri saya dulu, mencintai diri saya dulu, healingin dulu diri saya, ngerti ya, kayak gitu ya. Tapi dengan cara berarti tolong jangan hubungi saya dulu atau ajak-ajak saya dulu ke dalam persekutuan. Teman-teman bayangkan kalau semua anak-anak PMK punya pikiran seperti itu, punya konsep berpikir seperti itu. Apakah itu salah? Teman-teman, sekali lagi aku bilang ya, mengasihi dirimu sendiri itu nggak salah. Tapi salah atau bahkan jadi keliru kalau konsep mengasihani dirimu itu adalah dengan memisahkan kehidupanmu gitu ya dengan komunitas, dari komunitas. Teman-teman, orang Kristen tuh diciptakan di dalam kehidupan berkomunitas, di dalam kehidupan ada saling berbagi, dalam kehidupan yang memang ada kemungkinan rentan konflik gitu, kemungkinan rentan untuk ada perdebatan. Tetapi teman-teman, Allah juga menjanjikan cara, solusi kayak gitu ya, mengusulkan how to gitu, bagaimana kita bisa melewati permasalahan itu tanpa jadinya harus keluar kayak gitu ya, atau meninggalkan komunitas. Tentu saja teman-teman melalui apa? Proses kedewasaan, ada bicara, ada ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Ada melihat semangat, motivasi dari rekan satu sama lain ketika menyatakan pendapatnya. Jadi nggak langsung mentalnya jatuh gitu, nggak langsung mentalnya lempeng gitu. Kalau saya diomongin kayak gini, wah pasti saya lagi diserang, tidak kayak gitu. Tetapi melihat bahwa komunitas itu tuh peduli sama kita. Bayangkan kalau komunitas sudah nggak peduli, nggak ada yang mau ngomong sama kamu kayak gitu ya. Karena kamu merasa, karena mereka merasa, oh dia sudah bisa kok sendiri. Oh kayaknya dia nggak perlu dibantu kayak gitu ya. Kayaknya dia mampu sendiri. Dan bayangkan kalau semua komunitas memperlakukan kamu seperti itu, and then kemudian kamu juga jadi ngerasa kayak apa ya, ditinggalkan, lalu kamu mengklaim statement kamu di awal untuk tidak mendekati saya dulu untuk sementara, lalu dilakukanlah hal itu, dan kemudian kamu menjudging, tuh kan benar komunitas nggak peduli sama saya gitu, ngerti nggak? Jadi jangan jadikan komunitas tuh kayak apa ya, permainan bola pingpong kamu untuk apa? Untuk menjadi jawaban kegalauan hidupmu atau kegalauan pikiranmu kayak gitu. Apakah mereka ada untuk saya atau apakah mereka tidak ada untuk saya? Saya mau lihat bagaimana kalau saya begini. Saya mau lihat bagaimana kalau saya begitu. Ngerti nggak? Dipeduliin menolak kayak gitu ya, nggak dipeduliin ngejudging gitu. Kan nggak butuh kan di saat saya terpuruk, mana komunitas itu, ngerti nggak? Aku tahu sebenarnya bisa jadi ada komunitas yang tidak sempurna membuat barisan sakit hati. Tetapi nggak selalu teman-teman. Problemnya tuh komunitas. Problemnya tuh kadang-kadang di sini, sama di sini. Hati sama pikiran kita. Nah, kalau hati dan pikiran kamu nggak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kamu bisa mengkritisi pandangan hidup seseorang, pandangan hidupmu sendiri, kayak gitu ya. Mengkritisi, oh kok gue mikirnya kayak gitu, kenapa gue mikirnya kayak gitu, kalau firman bilangnya apa, ngerti ya. Nah, tapi kalau kita nggak diisi dengan kebenaran firman, bagaimana kita bisa mengkoreksi, kayak gitu ya. Nah, makanya ketika kita pun udah tahu tentang kebenaran firman Tuhan dan ada problem situasi yang nggak sesuai dengan kebenaran firman, pertanyaan berikutnya, kamu berani nggak mempertanyakannya, berani nggak mengkritisinya? Kalau kamu hidup dan dipimpin oleh firman Tuhan, pasti kamu say something gitu, speaking gitu, nggak diam.
Dan yang berikutnya, apakah sebagai para pelayan Tuhan, kamu telah menunjukkan sikap tekun di dalam pengajaran firman Tuhan dan ibadah? Inilah yang sekali lagi aku tekankan ya teman-teman, PMK itu hidup sebagai komunitas gitu. PMK itu bukan ada untuk melayani individu-individu gitu ya, enggak. PMK itu hidup melayani dari dan untuk komunitas. Kayak gitu ya, dari dan untuk komunitas. Maka karena pelayanan ini dibentuk dari dan untuk komunitas, maka salah satu karakteristik dari persekutuan yang baik, yang sehat, ketika para pelayan-pelayannya, para pengurusnya menunjukkan sikap ketekunan, mau belajar firman Tuhan, diskusi firman Tuhan bareng-bareng, mau beribadah. Kayak gitu ya, mau beribadah secara komunal. Saya tahu teman-teman kalau sekarang tuh susah ya, gimana ya, kebaktian gereja aja somehow kita kan virtual. Gimana ngerasain spirit kita komunal, sedangkan kita kebaktian di depan layar kaca kita sendiri-sendiri masing-masing di rumah. Kayak gitu. Tapi paling tidak kan itu yang gereja perjuangkan kan, supaya kita tidak kehilangan semangat spiritual dari kekuatan komunitas itu, komunal itu, jemaat komunal itu. Dan kemudian ketika ada kesempatan pandemi mulai mereda dan gereja kembali dibuka, maka kita tuh harusnya mensyukuri gereja-gereja mendorong jemaatnya untuk beribadah di gereja walaupun dengan protokol yang ada. Nah, teman-teman di PMK kayak gimana gitu ya? Terlepas kamu pelayanannya virtual kah, atau onsite kah, atau hybrid kah? Nah, semangat ini nih harusnya tetap kamu, gimana ya caranya kalian sebagai pelayan memikirkan anggota-anggota yang kita layani itu tetap punya spirit semangat untuk mau ikut ibadah persekutuan, belajar firman Tuhan bareng. Kayak gitu. Nah, itu dari aspek pengajaran. Kemudian bagian yang kedua, teman-teman, exercise your faith gitu ya, melatih iman, melatih spiritualitasnya dalam menghadapi berbagai pengajaran dan pandangan-pandangan dunia yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya tentu saja teman-teman bukan cuma ngomong doang gitu ya, bukan cuma membicarakan doang gitu, tetapi cara hidup teladan. Teman-teman, Paulus mengingatkan pertama bahwa semua itu perlu dilakukan untuk menangkal pengajaran sesat dan adanya pengharapan yang kita miliki di dalam Allah yang hidup. Teman-teman, kalau kalian perhatikan di ayat 10b, dikatakan di sana, bentar ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Teman-teman, ketika kita menyadari bahwa kita punya pengharapan sejati, kita punya jaminan keselamatan di dalam Kristus, khususnya bagi kita yang percaya, kayak gitu ya, dan kita memiliki harapan yang nggak akan pernah mati gitu. Maka itu tuh harusnya menjadi satu kekuatan untuk bisa mengantisipasi berbagai pemahaman-pemahaman, konsep-konsep, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Teman-teman, ini pasti nggak mudah, apalagi untuk Timotius pada saat itu. Timotius problemnya apa? Timotius itu problemnya dia masih muda. Tradisi pada masa itu mengajarkan bahwa seseorang yang berusia kurang dari 40 tahun belum layak untuk suatu posisi kepemimpinan. Teman-teman bisa lihat dari 1 Samuel 17 ayat 33 yang mengatur tentang syarat seorang pemimpin. Nah, tetapi teman-teman, terlepas ya usianya, usia mungkin bagi kalian Kak 40 tahun kan atau kurang dari 40 tahun bukannya udah tua ya kayak gitu. Tapi bagi tradisi saat itu usia yang masih terlalu muda, teman-teman. Jadi wajar lah ya, mungkin kalau dulu kita lihat atau gambar-gambar situs-situs terkait bagaimana sih kehidupan para imam di zaman PL kayak gitu ya. Mungkin yang digambarkan tuh mereka udah berjanggut panjang kayak gitu ya. Rambutnya udah memutih gitu. Lalu dengan jubah-jubahnya yang besar kayak gitu. Nah, karena memang itu menandakan kepemimpinan yang sudah siap pada saat itu dalam konteks saat itu. Tetapi kan di masa perjanjian baru, di masanya Timotius, kan ada situasi kondisi yang di mana Paulus mempercayakan itu kepada Timotius. Kayak gitu kan Paulus dalam kondisi terpenjara kayak gitu, nggak bisa
memimpin, maka pasti dia mempercayakan tugas kepemimpinan itu kepada orang yang dia anggap siap gitu, dia anggap mampu, yaitu anak rohaninya, kayak gitu Timotius. Nah, tetapi dengan situasi yang seperti itu, bisa saja teman-teman jemaat mempertanyakan dia. Memang kepemimpinannya udah tepat, kepemimpinannya udah bagus, kepemimpinannya tuh udah pas ya, kayak gitu. Bisa aja itu menjadi pertanyaan, kayak gitu. Tetapi meskipun demikian, Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap lakukan peran kamu sebagai seorang pemimpin yang dewasa. Buktikan kedewasaan itu tidak karena usia, tetapi dari sikap hidupmu. Kayak gitu ya. Bertindaklah sebagai teladan di dalam komunitas jemaat yang kau layani. Hanya saat Timotius bisa melakukan peran itu dengan karunia yang dia punya gitu ya, maka Timotius tidak akan dipandang rendah oleh siapapun. Pemberitaannya akan didengarkan sehingga menyelamatkan semua orang yang mendengarkannya. Kayak gitu ya. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-16 kayak gitu. Nah, jadi di sini Paulus menekankan kepada Timotius untuk jangan takut gitu. Jangan keder, jangan minder. Tapi justru buktikan melalui kehadiran kamu, even kamu masih muda, tetapi pembawaanmu, cara hidupmu, karaktermu udah siap mengarahkan jemaat. Jadilah contoh, jadilah teladan. Kayak gitu. Dan kalau kita perhatikan ayat 15 sampai 16, saya akan bacakan untuk kita semua. Dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Teman-teman, ketekunan Timotius dalam pengajaran dan cara hidup itu akan menyelamatkan dia. Dalam arti kata akan memimpin Timotius sendiri agar terus bertekun di dalam iman dan terus mengkonfirmasi pengajaran yang dia berikan, terus mengkonfirmasi keselamatan yang dia alami. Menarik ya teman-teman, kenapa ini menjadi satu hal yang menyelamatkan hidup Timotius. Padahal di ayat 16 itu kan juga mengandung peringatan kan, awasi diri dan awasilah ajaran. Karena gini teman-teman, emang mentalitas manusia tuh pasti ada fase-fase di mana dia harus sadar kayak gitu ya, apakah saya masih di track yang benar atau enggak, khususnya kalau dia seorang pemimpin jemaat. Karena pemimpin jemaat tuh bisa membawa pengaruh besar kepada jemaatnya gitu kan. Nah, kalau misalnya dia nggak waspada, dia nggak hati-hati sama dirinya, bisa aja itu akan menjerumuskan dia di dalam dosa-dosa yang menyesatkan jemaat atau yang membuat jemaat mengarah kepada jalan yang salah, yang tidak sesuai firman Tuhan, kayak gitu. Dan untuk hal itulah Timotius juga harus berhati-hati. Teman-teman, kalian pasti mungkin nggak tahu ya, kalian mengikuti atau enggak salah satu pendiri ya gereja, salah satu gereja di Amerika yang besar gitu ya, yang lagu-lagunya mungkin sering kita nyanyikan di dalam persekutuan fakultas atau dalam persekutuan antar kampus kayak gitu ya, terjerat dengan kasus pelecehan dan bukan cuman bapak ini aja gitu, para pemimpin gereja yang juga dulu saya kagumi, bahkan buku-bukunya juga saya baca karena dia memberikan pengajaran yang baik kayak gitu ya, salah satu teolog Kristen. Oh ternyata teman-teman setelah dia berpulang meninggal, barulah terungkap kasus bahwa dia juga jatuh ke dalam dosa seksualitas kayak gitu dan juga pelecehan, dan itu terlalu banyak kayak gitu kasus-kasus itu, dan bikin banyak orang tuh langsung berduka, dalam arti kata tuh berduka kayak dihianatin gitu ya, merasa terhianati karena mungkin dulu mengulukan, dulu mengagumi kayak gitu. Walaupun di sisi lain kita juga sebagai orang yang dewasa iman harusnya nggak mencampurkan apa yang dia ajarkan. Kalau memang sesuai tetap dengan prinsip ya kita terima. Tapi memang susah ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang ngajar, maka itu pasti nempel dengan cara hidup.
Orang pun akan ngelihat sebenar-benarnya pun pengajaran yang kau bagikan, tapi kalau nggak sesuai dengan kehidupanmu, orang juga akan susah nerima kan. So, maka aku sangat mengerti kenapa banyak orang-orang terdekat mereka yang mungkin mengagumi mereka pada akhirnya jatuh ke dalam kekecewaan, bahkan ada yang masuk kepada kepahitan. Nah, teman-teman, ini juga jadi satu peringatan loh buat kalian. Kayak gitu ya, hati-hati dengan cara hidupmu. Hati-hati dengan mentalitas yang kau miliki. Cara berbicaramu, cara berpikirmu, cara kamu bertindak, itu tuh dilihat. Makanya ada satu lagu bilang, hidup kita tuh kayak kitab terbuka, semua orang bisa melihat. Bahkan sepintar-pintarnya kamu menyembunyikan sifat-sifat tersembunyi gitu ya, entah kapan suatu saat situasi kapan itu akan terlihat gitu. Orang bisa tahu. Orang bisa pada akhirnya menyadari, oh ternyata aslinya kamu tuh kayak gini ya gitu. Karena sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan jatuh juga, katanya gitu kan gitu. Nah, demikian teman-teman. Itulah mengapa di sini Paulus benar-benar ngasih tahu ke Timotius waspada gitu. Hati-hati. Karena ketika kau hati-hati, itu akan menyelamatkan. Ketika kau hati-hati, itu akan mengkonfirmasi bahwa pengajaranmu tepat karena sesuai dengan teladan hidupmu. Kau hati-hati, maka itu akan semakin menumbuhkan keselamatan yang kau terima. Jadi teman-teman, teladan hidup Timotius akan membuat pelayanannya menjadi efektif, serta menjaga jemaatnya tetap dalam kondisi baik, tidak gampang tergoyahkan, kayak gitu. Nah, hal ini menjadi satu pertanyaan kepada kita, teman-teman, bagi pengurus PKK, pelayan PMK, apakah sebagai pelayan Allah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pelayannya yang berintegritas, menjadi teladan dalam sikap hidup, memimpin dengan meneladani Kristus, nggak pakai motivasi terselubung. Saya cukup mengerti, teman-teman, beberapa kampus sepertinya dalam situasi yang jadi pengurus tapi sebenarnya tidak dalam kondisi yang siap-siap banget gitu ya, karena mungkin ada di antara teman-teman yang situasinya ya emang mungkin pemuridan lagi nggak berjalan baik, tetapi regenerasi tetap harus berjalan, sehingga banyak di antara teman-teman mungkin gitu ya kayak semuanya tuh mulai start dari awal kayak gitu. Di satu sisi punya tugas melayani, mengerjakan panggilannya sebagai pelayan Tuhan di PMK, tapi di satu sisi juga harus mengisi dirinya dengan pengajaran-pengajaran yang baik plus jadi teladan kayak gitu ya. Wah, bebannya kayak bertubi-tubi ya Kak ya, kayak gitu. Tetapi teman-teman, itulah yang harus kita miliki, teman-teman. Kita harus melatih diri kita dengan sebaik-baiknya. That's why kenapa di awal aku bilang kita tuh harus membiarkan Injil membentuk kita. Injil yang dimaksud tuh bukan cuma bicara kau sudah selamat and then happy ending gitu. Karena kau menyadari bahwa hidup kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama Allah kayak gitu. So, jadi jalanilah hidup ini dengan hura-hura. Enggak gitu, teman-teman. Dibentuk dengan Injil berarti bagaimana Injil itu tuh membawa kamu ke dalam proses pertumbuhan iman yang semakin dewasa menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, itu tuh harusnya menjadi our ambition gitu ya. Itu menjadi ambisi kudus kita kayak gitu ya. Itu tujuan kudus kita. Bagaimana dalam segala kegerakan kehidupan kita tuh kita pengen semakin serupa dengan Kristus. Menjadi pribadi yang berintegritas kayak gitu, yang bisa jadi teladan. Dan tentu saja hal ini terkait dengan pertanyaan kedua, seberapa waspada juga kita di dalam mengawasi dan berhati-hati sama pengajaran dan cara sikap hidup kita. Kayak gitu ya. Dalam arti kata, teman-teman, yang paling sederhana, maukah kita terbuka untuk ditegur atau mendapatkan nasihat dari rekan-rekan sekerjamu? Kayak gitu ya. Teman-teman, kalau ada orang yang kasih teguran, nasihat, kamu tuh harusnya bersyukur. Mereka tidak menyerang kamu. Mereka tidak sedang dalam tujuan untuk menyerang kepribadian kamu, walaupun memang kita nggak bisa tahu satu-satu motivasi tiap orang yang datang kasih nasihat.
Tapi mari teman-teman, kalaupun misalnya kita tahu dalam hidupnya dia peduli sama kita, kayak gitu, peduli sama pertumbuhan kita, dan ketika dia pada akhirnya datang dan menyampaikan sesuatu yang mungkin belum pernah kita dengar, kayak gitu ya, sesuatu kritik yang belum pernah kita ketahui keluar dari suaranya, kayak gitu ya, maka teman-teman kok harus syukuri. Jangan dilabelin dengan, kok aku kecewa deh sama kamu, kok kamu bisa mikir gitu tentang aku, gitu ya teman-teman. Ada fasenya di mana walaupun sekesal-kesalnya kita, mari kita cerna setiap perkataan, teguran, kayak gitu ya. Karena saya yakin kalau ada orang pada akhirnya berani menegur kamu yang sebelum-sebelumnya dia tidak pernah menegur kamu, dia tuh juga sedang berusaha keras teman-teman untuk melawan dirinya, untuk bisa jujur sama kamu. Dan itu pasti digerakkan oleh Roh Kudus gitu, agar dia punya keberanian menyatakan kebenaran itu sama kamu. Dan kamu tuh harus hargai itu, karena berarti Tuhan masih mau pakai dia untuk membentuk, shaping hidup kamu. Kamu harus mensyukuri ada orang-orang seperti itu. That's why kenapa kita harus mau terbuka, ditegur, mendapatkan nasihat. Kayak gitu ya, untuk sembari membuat kita berjaga-jaga. Dan biarlah apa yang kita pelajari ini sesuai apa yang dikatakan Oliver Goldsmith gitu ya, can preach a better sermon with your life than with your lips. Teman-teman, Oliver mau ngomong bukan berarti khotbah nggak penting, tetapi penekanan di sini adalah khotbahmu kayak gitu ya akan benar-benar berdampak kayak gitu kalau misalnya itu ditunjukkan melalui sikap hidup. Nah, jadi berani omongkan, tetapi juga disertai dengan sikap hidup. Maka itu akan menjadi kesaksian yang benar-benar dilihat orang, yang benar-benar dirasain orang, bikin mereka tertarik. Kok bisa ya ada orang tuh kayak gini? Ikut Yesus tuh kok bisa ya sampai sesetia ini, seloyal itu. Dan seperti quote dari nggak tahu siapa ini penulisnya, dia bilang kayak gini, apakah kita do we practice what we preach gitu? Apakah kita mempraktikkan apa yang kita ajarkan, yang kita khotbahkan kayak gitu, yang kita ajarin? If not, we are then hypocrites and should not expect others to behave in our favor. Kalau kita tidak bisa mempraktikkan apa yang kita ajarkan, maka kita adalah para hipokrit yang seharusnya juga tidak berekspektasi kalau orang lain punya perilaku hidup seperti yang kita mau. Karena kita sendiri nggak ngelakuin. You don't have the right to hold somebody accountable for standards you refuse to apply to yourself. Wah, ini kuat banget teman-teman. Kamu nggak punya hak untuk membuat seseorang itu bertanggung jawab melakukan standar yang mana standar itu sendiri kamu tolak untuk kamu aplikasikan dalam hidup kamu sendiri. Nah, kiranya teman-teman melalui bagian ini pembelajaran 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16 ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup untuk melatih diri kita bertekun di dalam pengajaran, ibadah, dan juga cara hidup, teladan hidup, supaya orang bisa melihat kesaksian yang nyata dalam hidup kita. Amin. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, di mana kami boleh punya kesempatan belajar sekali lagi firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan yang menolong kami untuk belajar dari pengajaran Paulus kepada Timotius, nasihat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, di dalam menghadapi berbagai pengajaran, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan standar kebenaran firman Allah. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang menjadi rujukan bagi kami dalam menerapkan sikap serupa di masa ini, di masa-masa kami menjadi pelayan Tuhan di PMK. Kiranya Tuhan terus tolong, pimpin kami, membentuk kami dengan kuasa Injil-Mu, melalui pengajaran, melalui kebenaran, dan teladan hidup kami, sehingga pada akhirnya Tuhan setiap usaha, kerja keras kami, melatih diri kami, pada akhirnya juga membawa setiap orang-orang yang belum percaya mengenal Kristus melalui hidup kami, dan pada akhirnya Kristus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembali.